Kita sudah masuk di segmen terakhir pemirsa di Top 2 News pada malam hari ini. Pak Ngadiran, cukup efektifkah Anda dan juga asosiasi Anda ini untuk berkomunikasi sebenarnya dengan pemerintah? Kaitannya dengan masalah harga yang selalu naik. Alhamdulillah, Alhamdulillah dengan selalu. bantuan media ini berarti efektif. Oh, Jadi saya nggak efektif diundang dengan media maksudnya? begini. Oh, Nggak kalau pakai berbicara langsung Pak? Nggak pakai dia rapat langsung, berarti kan yang sudah ada yang menyampaikan ke Pak Menteri apa yang saya omongin benar nggak benar, mau dipakai nggak dipakai, ada yang nyampein ke Presiden. Terima kasih, Oke. begitu. Tapi kalau dari asosiasi sendiri berbicara langsung dengan pemerintah, Sudah. seberapa efektif Pak? Oh, Selalu rutinkah dilakukan? ada diajak. Beberapa ya minggu yang lalu ada, 2 minggu yang lalu ada. Ya lumayan lah, diajak ya seperti ini. Diskusi. Artinya gini, ya disampaikan juga. Makanya kan ada termasuk yang satgas segala itu kan karena kami sering menyampaikan di sini juga. Zaman dulu bisa kok sekarang nggak bisa. Adanya ya tadi. Karena dulu polisi dilibatkan, kenapa sekarang nggak? Kan gitu. KPPU dulu nggak ada, sekarang ada, tambah bagus lagi. Artinya apa yang kita coba suarakan, alhamdulillah dan terima kasih. Karena ini berarti demi kebaikan, demi bangsa. Nggak ada niat yang neko-neko lah. Mohon maaf barangkali ada artinya yang pemerintah sudah mendengar begitu ya apa yang menjadi keluhan mudah-mudahan untuk saat itu ini. menjadi kenyataan, dinikmati oleh semua. Baik, bisa kita kan bekerja inginnya sama. pemerintah itu happy gitu, tapi rakyat juga menikmati gitu loh. Jangan sampai pemerintahnya happy sendiri, sementara Janganlah, rakyatnya juga ikut kasihan sedih. lah. Ada KPPU juga nanti yang akan bisa membantu begitu ya. KPPU mungkin kalau kaitannya dalam hal ini adalah membantu kaitannya pengawasan. Sejauh mana nanti pengawasan yang bisa diberikan oleh KPPU, apalagi ini adalah jelang Ramadan begitu. Ya, jadi memang kalau kita bicara KPPU itu kita kompleks. Ada konsumen yang harus kita lindungi, ada sebuah industri yang harus tetap tumbuh. Betul. Kan itu satu paradoks kan. Betul. Industri pengen ada keuntungan yang besar, konsumen pengen harga yang murah, gitu kan. Nah, saya tadi menggarisbawahi kaitannya dengan pangan, saya agak sedikit berbeda dengan Pak Yose. Artinya gini, ketika kita bicara pangan, kita harus pada sebuah kebijakan, kita harus mandiri untuk pangan. Karena pangan kebutuhan pokok masyarakat. Bisa jadi tadi kebijakan yang untuk transisi gitu ya, importasi dibuka gitu ya. Katakanlah seperti itu. Karena memang produksi kita tidak mencukupi. Tapi kalau kita lihat perkembangan saat ini gitu ya, dari data-data dan juga keterangan yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian, ini arah kecenderungannya sudah baik nih. Beras kita sudah bisa untuk melakukan swasembada. Sebentar lagi jagung, itu kan swasembada. Nah, artinya saya melihat bahwa memang harus ada sebuah kecerdasan kita sebagai instrumen pemerintah untuk melihat kebijakan mana yang tepat nih, gitu ya. Nah, kalau KPPU sendiri kita melihat bahwa ada dua hal yang harus kita coba selesaikan di kebijakan. Pertama adalah masalah produktivitas. Produktivitas. Artinya kita melihat tadi di Thailand, kenapa bisa lebih efisien? Itu gampang kok, kasat mata, bisa ditiru kok, bisa ditemplate di Indonesia gitu ya. Kita punya BPPT, kita punya LIPI, kita punya BUMN. Artinya bisa dimanfaatkan. Iya, negara kalau kita bicara keuangan harusnya unlimited gitu ya. Dibandingkan dengan kekuasaan para mafia. Mafia itu nothing lah menurut saya kalau kita hadapkan dengan negara. Negara harus bisa membasmi. Kaitannya dengan penindakan sebenarnya. Ini yang selalu dan terus-menerus untuk digaungkan, akan menindak tegas segala sesuatunya begitu ya. Tapi faktanya, adakah sebenarnya penindakan itu terjadi? Iya. Sekarang kita bisa melihat ya, kayak kemarin kita melakukan satu penghukuman terhadap kartel ayam. Ya, kita melihat kartel ayam, kartel Yamaha, Honda gitu ya. Terus kartel-kartel yang lain. Nah, kita pengen ini adalah sebuah trigger pemicu gitu ya. Makanya kemudian ini bisa menjadi entry point bagi kita, negara itu harus kuat. Untuk kuat itu kita harus bersinergi sama-sama. Baik, Pak Yose, terakhir dari Anda mungkin yang bisa disampaikan ini saya cuma mau menggarisbawahi mengenai pengawasan tadi dan juga pengaturan harga misalnya ya. Itu semua memang bagus dilakukan kalau bisa dilakukan, tetapi satu hal yang diperlukan, data. Dan data itu adalah kelemahan kita. Masa bayangkan saja konsumsi beras di Indonesia dari mulai anak umur 0 tahun sampai kakek-kakek 400 gram per hari. Dan itu data yang ada gitu ya, dibandingkan dengan produksi yang ada ternyata cukup. Padahal nggak seperti itu kan. Ini artinya ada permasalahan-permasalahan data. Jadi untuk mengumpulkan data aja kita sulit. Apalagi kalau kita mau bicara tentang pengawasan, tentang pengaturan dari harga. Akibatnya datanya kelihatannya bagus,
demand-nya tercukupi, tapi barangnya nggak ada di tempatnya Pak Ngadiran. Harganya naik lagi, yang disalahkan Pak Ngadiran lagi gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus benar-benar dibenahi dari awalnya gitu ya. Saya setuju sekali produktivitas penting dinaikkan, tapi jangan produktivitasnya ini hanya tergambar dari angka-angkanya saja. Memang produktivitas yang benar-benar ada. Baik, Pak Yose, Pak Ngadiran, ya sedikit singkat saja. Setelah produktivitas itu diperbaiki, kita struktur pasar juga harus diperbaiki. Artinya ada satu hilirisasi, industrialisasi. Ketika kawan-kawan petani ini sudah melakukan produktivitas tinggi gitu ya, harus diberikan satu kebijakan mau kemana nih? Bisakah ditawarkan hal tersebut kepada pemerintah begitu ya kaitannya? Saya kira sudah dipikirkan juga oleh pemerintah. Sudah dipikirkan oleh pemerintah. Baik, artinya kita sekarang menunggu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Jangan hanya pedagang dan masyarakat saja yang sudah mempunyai solusi ketika sembako ini naik begitu ya. Tapi pemerintah juga memang benar-benar bisa memberikan solusi apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi atau menekan tingginya atau naiknya harga sembako ini. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga nanti mendekati Ramadan yang sebenarnya tidak lagi terjadi kenaikan harga begitu ya. Kita harus akhiri pemirsa Talk to News pada malam hari ini. Saya Rizky Enda pamit. Selamat malam. Pusing lagi nanti Pak Ngadiran. Terima kasih Pak Ngadiran. Terima kasih Pak